Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel KUA Kecamatan Kanor dalam kajian Ramadan 1445 Hijriah KUA Kecamatan Kanor. Pada kesempatan kali ini melanjutkan bab yang terdahulu dalam pembahasan kitab Risalatus Syam karangan Ahmad Abdul Hamid Al-Kendali. Sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, marilah kita buka kajian pada kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nerangaken takbiran. Nah, karena ini memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang keutamaan takbiran. Karena memang ini sudah sering kita laksanakan di desa-desa, di kota-kota, malam takbiran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan malam takbiran dan apa yang harus kita lakukan di malam-malam takbiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, bilangan Ramadan. Ketika kita tidak pakai metode ru'yah, kita bisa mencukupkan bulan Ramadan di 30 hari. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Dalam artian walitukabbirullaha, yang mengagungkan Allah dengan takbir-takbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini ada kesinambungan dengan keutamaan bulan Ramadan, yakni sebagai petunjuk bagi kita. Lan padha maca takbira mau agungaken asma Allah kang wis paring pituduh marang sira kabeh. Kita di malam takbiran diusahakan semaksimal mungkin untuk mengucapkan lafaz-lafaz takbiran. Lafaz takbiran yang biasa kita dengar adalah singgutnya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada dua lafaz takbiran. Bisa memilih, atau terkadang di desa-desa itu yang panjang, yang bagian kedua itu jarang-jarang diucapkan. Kemudian yang sering adalah lafaz yang pertama, yang pendek-pendek itu. Hiasilah malam-malam hari raya dengan membaca takbir. Ini perintah Allah dan Rasulullah untuk berzikir kepada Allah. Kemudian takbiran tuh jenisnya ada dua macam. Yang pertama takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang waktunya tidak mengacu pada waktu sholat, atau tidak harus dibaca oleh seseorang setiap usai menjalankan ibadah sholat, baik fardu maupun sunnah. Namun takbir mursal ini sunnah dilakukan setiap waktu, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Di dalam kitab Risalatus Syam ini, walaupun kita di rumah, bepergian, di masjid, di musola, bahkan di pasar, kita disunahkan membaca takbir. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dianjurkan melantunkan takbir. Walau sunnah dilakukan setiap waktu, takbir mursal lebih baik dikumandangkan mulai dari terbenamnya matahari malam Id
hingga imam melakukan takbiratul ihram sholat id, meliputi Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, takbir mursal ini memang sunnah dibaca kapanpun, dimanapun, dan waktu kapanpun juga. Tapi disunnahkan lebih baiknya di malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, sampai imam melakukan takbiratul ihram sholat id. Ini sunnahnya. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad merupakan takbir yang pelaksanaannya memiliki waktu khusus, yaitu mengiringi sholat, dibaca setelah melaksanakan sholat, baik fardu maupun sunnah. Takbir muqayyad dikumandangkan setiap ba'da sholat di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 sampai 13. Yang kita tahu bahwa tanggal 9 sampai 10 itu disebut hari raya Arafah dan hari raya Idul Adha. Sedangkan tanggal 11 sampai 13 itu disebut dengan hari raya Tasyrik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru minat takbiri lailatal idaini fa innahu yahtimud dunuba hadman." Yang artinya adalah perbanyaklah membaca takbir pada malam 2 hari raya tersebut, karena itu bisa menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah. Maka besok ketika malam hari raya, malam takbiran, marilah kita bersama-sama memperbanyak membaca takbiran dimanapun, di jalan boleh, sambil belanja juga boleh, untuk suguhan tamu-tamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru min hin yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla, rawahu Abu Bakrin An-Najjar An-Zuhri. Yakhruju yaumal fitri atosipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tindak salat Idul Fitri mahos takbiran mulai miyos saking daleme tumeka marang panggonan salat. Pramila para sederek menawi badhe berangkat salat Idul Fitri supados kempal rumiyin wonten langgar utawa griya lajeng berangkat sesarengan kalian melampah maos takbiran. Sunnahnya Rasulullah ketika malam takbiran sampai sholat hari raya adalah Rasulullah itu ketika keluar dari rumah menuju masjid atau tempat sholat id membaca takbiran. Maka kita diusahakan untuk bersama-sama keluarga kita mulai keluar dari rumah sampai menuju masjid bersama-sama kita berangkat, bersama-sama kita membaca takbiran. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan bab tentang takbiran di kitab Risalatus Syam. Kita berjumpa lagi lain waktu di pembahasan selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, berkah untuk kita semua, dan kita selama di bulan Ramadan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.